Halo pemirsa Men's Obsession, kali ini Men's Obsession sedang berada di kantor DPR MPR RI untuk mewawancarai salah satu wakil ketua DPR RI, Bapak Fadlizon. Yuk langsung saja kita temui beliau. Kita kan tahu ya Pak Fadli kan sebelumnya dikenal sebagai budayawan dan mantan wartawan juga, penulis juga, semua deh Pak Fadli ini multi talent. Terus yang menarik Pak, apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak untuk terjun di politik? Ya, politik itu bagi saya adalah civic duty atau tugas sebagai seorang warga negara. Walaupun passion saya ini di kebudayaan gitu. Iya. Tapi saya masuk ke politik itu mulanya juga tidak direncanakan. Dulu saya setelah menjadi aktivis di mahasiswa, kemudian tahun 97 saya menjadi anggota MPR. Iya, dari utusan golongan pemuda. Lalu setelah itu saya juga masuk juga di dunia usaha, di dunia profesional. Jadi saya ini orang yang sebetulnya ingin masuk ke semua lorong lah, gitu loh. Karena tidak mau menjadi manusia satu dimensi, tapi multidimensi gitu. Jadi karena ya kita nggak mungkin menjadi manusia satu dimensi, ya kita kalau saya gitu, saya lebih multidimensi, jadi renaissance man gitu ya. Ya yang mengeksplorasi semua kesukaan kita, kemungkinan apa yang bisa kita lakukan. Jadi di dunia politik, di dunia intelektual, seni budaya, di dunia pengoleksian dan mengajar juga, menjadi dosen, pernah bekerja juga profesional di perusahaan-perusahaan gitu ya, dan macam-macam lah. Kita ikutin aja, mengalir aja, hidup ini mengalir. Mengalir ya Pak ya. Itu juga saya menjadi ketua tim pemantau Otsus Papua Aceh Yogyakarta. Lalu saya juga menjadi ketua tim diplomasi parlemen. Lalu saya juga menjadi ketua umum GOPEC atau presiden GOPEC, Global Organization of Parliamentarians Against Corruption, atau organisasi parlemen dunia anti korupsi yang anggotanya dari 106 negara. Ya, ini dipilih 2 tahun lewat ya, waktu di Yogyakarta. Jadi saya kira orang Indonesia pertama yang menjadi presiden GOPEC ini. Dan saya juga sering memimpin delegasi-delegasi Indonesia dalam konferensi internasional di IPU, Interparliamentary Union, Asian Pacific Parliamentary Conference, Asian Parliamentary Assembly, dan beberapa organisasi lain. Selain itu, saya juga aktif sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI. Saya juga aktif sebagai Ketua Umum Perkumpulan Filatelis Indonesia. Ini sebagai filatelis, perangko dan lain-lain. Kelihatannya perangko, tapi ini internasional. Ada organisasinya FIP, ada FIAP Asia, dan kita ada lombanya juga tingkat dunia gitu. Lalu Ketua Umum Perkerisan, jadi Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia, SNKI. Ini juga organisasi yang sudah diakui oleh UNESCO di samping wayang. Jadi saya juga di Perkerisan. Organisasi kemasyarakatan lain sebagai Ketua Umum IKM, Ikatan Keluarga Minang, dan beberapa organisasi lain. Banyak banget. Jadi awalnya memang aktif di organisasi dari muda ya Pak ya? Saya aktif di organisasi, di Senat, di Ekstra Universiter, di Intra Universiter, lalu di ISAFIS, namanya kelompok studi Indonesian Student Association for International Studies, ISAFIS. Itu waktu itu sebagai presiden ISAFIS juga gitu. Pak, kemudian kalau di DPR sendiri dari tadi yang semua Bapak jabarkan itu ruang lingkup yang Bapak pegang katakanlah, bisa cerita nggak Pak, ada apa aja sih Pak permasalahan krusial yang ada di situ, khususnya dalam bidang politik dan hankam ya Pak, politik dan keamanan? Ya, semua keputusan itu kan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, dan koordinasi di dalam penyelenggaraan fungsi Polhukam itu pasti
dengan pemerintah ya, Yeah. sama-sama dengan pemerintah. Nah, masalah-masalah itu detail dan penggodokan itu ada di komisi-komisi terkait. Jadi kita tentu merepresentasikan hasil-hasil itu sebagai pimpinan DPR, termasuk di dalam mengkoordinasikan pengundangan, kayak kira-kira guidance, rencana kerja ke DPR dalam setiap tahunnya yang dilakukan melalui Rapim dan sebagainya ya, dengan kesekjenan ya sebagai fungsi supporting dari DPR. Kalau masalah ya sangat tergantung dari komisi masing-masing. Saya kira kita kan fungsinya hanya 3, yaitu melakukan fungsi legislasi di dalam perundang-undangan, ini pun bersama dengan pemerintah, fungsi pengawasan, kemudian ada fungsi budgeting, dan ada 2 fungsi lain tambahan sesuai dengan Undang-Undang MD3, fungsi representasi, yaitu kita mewakili daerah pemilihan kita, masyarakat pemilihan kita, dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya tentu saja. Dan fungsi diplomasi, diplomasi parlemen tadi yang saya ceritakan. Menjadi wakil rakyat sudah 3 tahun berjalan nih Pak ya, dari 2014. 3 tahun berjalan itu bisa cerita nggak Pak langkah nyata apa saja yang sudah Bapak lakukan nih Pak untuk dapil Bapak? Ya tentu saja saya paling banyak menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan saya. Jadi kalau ada aspirasi di dalam masa reses atau ketika menyerap aspirasi, mereka menyampaikan kesulitan-kesulitan tentang BPJS, tentang waktu itu ada beras, raskin, ada tentang kesulitan infrastruktur, atau ada yang jalan yang itu terkait dengan BUMN, mereka minta izin, ada pengaduan tentang sengketa tanah, yaitu yang saya lakukan sebagai wakil rakyat, menyampaikan ini kepada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Ada yang digusur, pedagang dan sebagainya. Jadi saya kira saya rekod semua apa yang saya lakukan dan nanti akan saya bukukan. Mudah-mudahan bisa selesai akhir tahun, 3 tahun apa yang dilakukan itu dari hari ke hari gitu. Masalah pekerjaan yang sulit, masalah infrastruktur, jalanan yang rusak gitu ya. Itu pun saya koordinasikan dengan anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota dari Gerindra. Jadi mereka juga ikut berkontribusi karena lebih banyak kan anggaran kalau jalan kabupaten ya adanya di kabupaten. Iya betul. Gitu. Kalau jalan desa sekarang sudah masuk di dalam dana desa, gitu. Nah itu yang kita koordinasikan yang terkait dengan dapil ya. Iya. Ada kendala Pak selama Bapak bekerja dalam menampung dan menyampaikan aspirasi rakyat ke? Saya sih nggak ada kendala karena saya sering juga datang Iya. dalam setiap masa reses, saya juga langsung berkunjung ke lokasi, ke tempat, dan menyerap aspirasi masyarakat juga langsung on the spot, atau kadang-kadang mereka ke sini, ada yang berkirim surat. Dan karena saya juga wakil ketua DPR, saya juga tidak hanya urusan di dapil saya, tapi juga di seluruh Indonesia gitu, terkait sebagai wakil ketua bidang Polhukam. Jadi banyak sekali laporan-laporan yang masuk kepada saya setiap harinya, dan saya meneruskan aspirasi-aspirasi itu kepada pihak-pihak terkait gitu. Ada yang saya dalami, ada yang perlu didalami oleh komisi-komisi terkait, ya, misalnya di komisi 1, komisi 2, komisi 3, dan itu beragam, pengaduan-pengaduan itu macam-macam sekali. Gitu. Bapak kan tadi sampaikan keliling ya Pak ya, bukan cuma di dapil Bapak aja. Apa di semua wilayah Indonesia kebanyakan permasalahan yang sama Pak pada kesejahteraan sosial dan masyarakat? Saya kira pada umumnya sama ya. Kalau saya tanya kepada mereka apakah sekarang ini hidup makin mudah atau makin susah, pada umumnya menjawab hidup makin susah. Ditanya mencari pekerjaan makin mudah atau makin susah, jawabnya juga makin susah. Ya. Terus daya beli juga makin lemah. Jadi hampir seragam gitu. Apa yang saya tanyakan. Besok ini saya akan ke Garut, lusa saya akan ke mana, Aceh gitu ya. Saya keliling ke berbagai tempat-tempat itu dan langsung bertemu dengan masyarakat. Bapak kan termasuk yang vokal juga nih Pak nih. Maksudnya menilai 3 tahun pemerintahan Jokowi itu sudah seperti apa, dan mungkin menurut pendapat Bapak
menurun ya Pak ya. Itu seharusnya seperti apa sih Pak itu Pak? Kalau menurut pandangan Bapak? Kalau saya kan melihat, apalagi posisi saya sebagai partai di luar pemerintah, ya, atau ada yang menyebut juga sebagai partai oposisi. Nah, saya melihat kinerja pemerintah itu tidak terlalu bagus-bagus amat, gitu ya. Tadi untuk melihatnya itu ya langsung ditanya kepada masyarakat, Seperti ya, yang tadi Pak. seperti yang tadi itu. Dan kalau kita lihat dari indikator-indikator, angka pun tidak terlalu memuaskan. Misalnya angka pertumbuhan 5%, padahal Pak Jokowi menjanjikan 7%. Ya, sampai sekarang tidak bisa mencapai 7% itu. Masih jauh. Ya, berapa digit, 2 digit itu jauhnya luar biasa. Gitu. Kemudian banyak juga janji-janji yang diharapkan oleh masyarakat itu tidak terrealisasi. Iya. Jadi saya termasuk yang menilai bahwa kinerja dari pemerintahan sekarang itu termasuk tidak terlalu baik di berbagai bidang, di ekonomi, di politik, gitu ya. Bahkan di infrastruktur yang menjadi andalannya, infrastruktur ini tidak menciptakan multiplier effect. Misalnya tidak menciptakan dampak positif kepada industri penopangnya. Industri semen tetap turun, industri logam turun, industri besi turun, industri baja turun. Ya, jadi itu nggak ada dampak. Kemudian infrastruktur kan harusnya menyerap tenaga kerja, ini tidak, tenaga kerja penyerapan turun di sektor konstruksi. Gitu. Jadi ini dari mana tenaga kerjanya? Kan pasti buruh asing. Dari mana besi bajanya? Kan berarti impor. Gitu. Ini tidak menopang, tidak menciptakan multiplier effect. Menurut pandangan Bapak nih, untuk DPR yang lebih maju lagi, DPR yang lebih baik lagi tuh apa Pak yang harus ditingkatkan Pak? Kita sering dikritik ya, terutama tentang pencapaian legislasi. Padahal itu bukan sesuatu yang menjadi indikator. Seperti kita target membuat sepatu harus berapa hari gitu. Jadi membuat undang-undang itu dinamikanya tinggi, kepentingan politik juga tinggi. Sebagai contoh, undang-undang KUHP itu dari tahun 60-an mau direvisi sampai sekarang nggak selesai. Ya. Jadi bukan karena itu, tapi karena memang kepentingan politik yang berbeda-beda, dan memang disinilah tempatnya perbedaan-perbedaan itu. Jadi kalau selalu dikritik bahwa RUU kita rendah pencapaian, kita bukan pabrik undang-undang. Gitu. Bahkan Presiden Jokowi sendiri minta kalau bisa 4 sajalah undang-undang yang diajukan, yang dibahas gitu ya. Tapi kan tidak bisa karena setiap komisi ingin mengajukan undang-undang. Nah, sampai kapan regulasi ini? Di negara-negara tertentu sudah selesai, orang tidak membicarakan undang-undang lagi karena semua sudah ada aturannya. Nanti kalau semuanya mau diatur kan nanti yang susah juga rakyat. Misalnya mau kerudung harus warnanya hitam, dibikin undang-undangnya. Gitu ya. Repot dong Pak. Gitu ya. Apalagi mau diundang-undangkan. Pak, kalau beberapa waktu lalu kan DPR Indonesia tuh, Parlemen Indonesia sempat mendapat predikat parlemen terbuka ya Pak ya, se-ASEAN tuh dari lembaga LSM. Ya memang menurut saya bukan hanya se-ASEAN, sedunia harusnya. Sedunia malah ya Pak ya. Iya, saya udah keliling semua DPR dari negara lain, tidak ada yang lebih terbuka daripada DPR kita. Gitu. Iya, mau sebut negaranya, saya bisa bandingin, saya bisa bacakan. Nyari anggota parlemennya setahun belum tentu ketemu. Juga begitu di Inggris. Mereka suruh minta waktu ketemu dengan parlemen Inggris. 6 bulan belum tentu ketemu. Itu hanya di Indonesia ini parlemen terbuka. Kita ini termasuk yang paling demokratis sedunia. Karena pemilihan kita juga langsung kan. Iya. Gitu. Presiden juga pemilihannya langsung. Amerika pemilihannya masih pakai electoral college. India yang jumlahnya di atas kita juga masih perwakilan. Jadi menurut saya bukan hanya se-ASEAN, sedunia kita termasuk yang paling terbuka. Tukang-tukang jualan aja bisa masuk ke sini. Oh iya. Di parlemen negara lain mana bisa? Iya. Ada tukang parfum, tukang batik, apa bisa masuk ke sini. Oh iya. Gitu. Ya karena kan tadi tempatnya itu berbeda-beda. Kalau kita lihat semua parlemen di dunia juga begitu, image-nya selalu begitu. Bahkan DPR-nya Amerika itu pernah
approval rate-nya itu cuma 17%. Kita tuh di atas 50%. Iya. Termasuk bagus ya. Ya bagus. Gitu. Kita termasuk bagus, kita bisa ketemu konstituen, kita bisa ini langsung. Kita hampir tiap hari juga menerima delegasi. Untuk pengaduan langsung. Kita sangat terbuka. Kalau untuk jaga kesehatannya Pak udah di usia ini kan pasti. Harusnya saya olahraga, tapi kadang-kadang nggak sempat Nggak sempat. olahraga. Oh iya. Jadi iya. ya saya coba ngatur makanan. Istirahat paling ya Pak ya, ngatur istirahat. Istirahat. Di mobil saya biasanya tidur. Saya alhamdulillah orangnya gampang untuk tidur gitu. Iya. Mm-mm. Sambil duduk pun saya bisa tidur Mm-mm. kalau diniatkan gitu. Mm-mm. Jadi ya setiap ada kesempatan saya berusaha Istirahat. untuk istirahat, untuk regain energi lagi gitu. Mm-mm. Ya, harapannya Gerindra jadi nomor 1, jadi pemenang pemilu 2019. Masya Allah. To the point banget Pak. Saya Fadlizon, Wakil Ketua DPR RI. Dalam kesempatan ini mengucapkan selamat kepada Obsession Media Group dengan terus menerbitkan majalah-majalah, menyampaikan berita-berita, features, dan artikel-artikel yang menarik untuk dibaca oleh para pembaca kita. Mudah-mudahan Obsession Media Group terus bisa menjadi media yang jujur, terpercaya, independen, cover both sides, dan maju. Selamat.